Nah, kalau misalnya ini menjadi pidana biasa, ya maka pidana itu adalah pidana yang tidak melibatkan sebuah struktur sehingga pantas disebut sebagai pelanggaran HAM berat. Tapi kalau dia melibatkan sebuah struktur kekuasaan, ya ini pelanggaran HAM berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ini ada berita yang ngeri-ngeri sedap ya. Tapi kita harapkan berlaku prinsip equality before the law. Setiap orang bersamaan di depan hukum. Yaitu dari Glora News tanggal 15 Desember 2020. Dugaan berita bohong baku tembak, pakar minta Kapolda Metro Jaya diperiksa. Menarik ya. Kita lihat. Gelora.co, President Association Criminal Law Expert Achle. Gimana membacanya? Achle mungkin ya. Dr. Muhammad mengatakan bahwa ditemukan adanya tanda-tanda bekas penyiksaan pada sebagian besar tubuh korban sebagaimana disampaikan dalam keterangan pers DPP FPI menjadi petunjuk telah terjadi kejahatan HAM berat dan tindak pidana terorisme. Jadi sobat era sekalian ya, teori tentang terorisme itu kadang-kadang hanya disematkan kepada kelompok tertentu yang berseberangan dengan negara. Jadi kelompok-kelompok terorisme yang kita kenal adalah ya biasanya kelompok-kelompok yang dianggap ekstrim. Entah itu ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Zaman Orde Baru kan istilah itu terkenal sekali. Tapi terutama yang ekstrim kanan. Tapi dalam ajaran hak asasi manusia ada yang namanya state terrorizing. Jadi terorisme oleh negara. Dan ini yang kadang-kadang kita lupa mempelajarinya dan lupa memberitakannya. Jadi teror itu tidak hanya dari kelompok society lainnya, tapi bisa juga dari negara. Kekerasan struktural itu justru yang jauh lebih berbahaya dari negara. Karena kalau kekerasan struktural teror itu dari negara, maka kita tidak punya pelindung lagi. Beda kalau teror itu dari kelompok masyarakat, kita masih memiliki pelindung yaitu penegak hukum. Bahkan kalau itu teror itu berasal dari negara lain, kita masih memiliki TNI misalnya. Tapi kalau teror itu dari negara sendiri, kita tidak memiliki lagi pertahanan apa-apa. Nah, state terrorism atau state terrorizing itu yang justru jauh lebih berbahaya dibandingkan terorisme oleh kelompok masyarakat tertentu. Jadi sahabat era sekalian, ini penting ya untuk melihat bagaimana HAM hak asasi manusia itu dipraktikkan. Kondisi demikian menjadi salah satu dalil bahwa yang terjadi adalah bukan tembak-menembak sebagaimana disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya, katanya dalam rilis yang dilansir Jurnal Islam Jumat 11/12/2020. Beritanya agak lama ya, tapi masih relevan. Dr. Taufik juga mendesak untuk segera dibentuk tim investigasi independen. Ini Muhammad Taufik namanya mungkin ya. Tanpa melibatkan kekuasaan dan tanpa ada intervensi dari pihak manapun guna mengusut tuntas kasus pembuntutan dan penembakan tersebut. Untuk kemudian diselenggarakan proses peradilan HAM menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tim investigasi independen harus meminta penjelasan secara utuh terhadap pernyataan Kapolda Metro Jaya yang menyebutkan pada intinya bahwa tindakan pembuntutan yang berujung penembakan itu sebagai bagian dari kegiatan penyelidikan katanya. Hal ini penting dilakukan guna memastikan apakah pernyataan akuo tergolong perbuatan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dan atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana imbuhnya. Ia melanjutkan bahwa tindakan pembuntutan dan penembakan sangat terkait dengan proses hukum protokol kesehatan PSBB terhadap Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan.
Oleh karena itu, proses penyidikan aku harus ditangguhkan. Dimaksudkan agar proses investigasi yang dilakukan dan peradilan HAM berjalan tanpa ada konflik kepentingan dan terjaminnya independensi dari berbagai intervensi, ujarnya. Lebih lanjut, menurutnya Habib Rizik Syihab beserta keluarga dan semua orang yang mendampinginya adalah sebagai korban dan sekaligus sebagai saksi. Dengan demikian harus diterapkan penjaminan atas perlindungan saksi dan korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, landasnya atau tandasnya, ya. Sobat era sekalian, ini sebenarnya memang sebuah pelajaran hukum yang luar biasa, ya, yaitu soal pernyataan yang disampaikan oleh aparat penegak hukum. Dalam hal ini oleh Kapolda Metro Jaya. Bagaimana kalau pernyataan itu tidak sesuai dengan paling tidak misalnya rekonstruksi. Kita tahu bahwa ada perbedaan antara rekonstruksi dengan pernyataan Kapolda Metro Jaya. Kapolda mengatakan 6 laskar itu tewas dalam tembak-menembak sambil menunjukkan barang buktinya. Sementara rekonstruksi mengatakan 2 yang ditembak dan 4 lainnya ditembak karena berupaya merebut senjata ketika dibawa ke Polda Metro Jaya dalam mobil. Yang itu banyak dikritik karena agak janggal. Ada 4 laskar FPI yang temannya baru saja ditembak mati, lalu dibiarkan tanpa borgol. Dan hanya dikawal oleh, ada yang mengatakan cuma 2 orang saja. Bayangkan, 4 orang tanpa borgol, dikawal 2 orang. Jadi itu dianggap tidak masuk akal, dianggap melanggar SOP, dianggap janggal. Nah, ada perbedaan antara rekonstruksi dan statement Kapolda Metro Jaya. Kalau soal ini kita tidak bisa mengatakan bahwa Kapolda menyampaikan berita hoax atau statement atau press conference yang hoax. Kita tidak bisa mengatakan yang benar adalah rekonstruksi. Karena itulah perlu dilakukan proses yang dilakukan oleh Komnas HAM dengan memanggil semua pihak, terutama ya tadi eksekutor-eksekutor di lapangannya. Karena seorang Kapolda Metro Jaya tentunya hanya diberikan laporan, dan laporan tersebut bisa laporan langsung oleh petugas di lapangan maupun laporan tidak langsung oleh anak buahnya yang tidak terlibat langsung di lapangan. Kalau cuma itu materinya, ya dia tinggal merefer bahwa inilah laporan anak buahnya. Selesai kan? Nah, kecuali kalau memang ada konspirasi untuk merekayasa materi press conference. Katakanlah melibatkan orang-orang tertentu termasuk Kapolda misalnya. Ini misalnya, maka disitulah berarti ada kesalahannya. Nah, semua itu bisa dibuat terang kalau ada tim independen atau Komnas HAM sendiri. Karena kan tidak mungkin menyerahkannya kepada penyidik kepolisian sendiri. Dan kalau kita bicara tentang pengadilannya, ya bukan pengadilan pidana. Karena kalau pengadilan pidana itu agak susah untuk mendapatkan trust, kepercayaan, karena yang terlibat adalah pihak yang melakukan penyidikan sendiri. Jadi proses pro justisianya harus di luar kepolisian, dan Kapolda Metro Jaya menjadi pihak yang bisa dimintai keterangan kalau ada pengadilan HAM tersebut. Kalau memang Komnas HAM menemukan fakta bahwa ini merupakan pelanggaran HAM, pelanggaran hak asasi manusia, sehingga perlu diadakan atau diproses melalui pengadilan HAM. Nah, sobat era sekalian, kalau misalnya ini menjadi pidana biasa, ya maka pidana itu adalah pidana yang tidak melibatkan sebuah struktur sehingga pantas disebut sebagai pelanggaran HAM berat. Tapi kalau dia melibatkan sebuah struktur kekuasaan, ya ini pelanggaran HAM berat. Atau orang yang di lapangan melakukan pelanggaran bisa juga, karena dia bagian dari state, bagian dari negara. Jadi kalau pelanggaran HAM itu bisa aktornya dilakukan oleh
the state, aktor negara, dan aktor non-state juga bisa. Nah, aktor non-state itu misalnya korporasi ya, sebagaimana dijelaskan oleh Julius Spiegel. Tapi kalau itu antar warga negara, ya itu terkait dengan tindak pidana biasa. Karena kalau misalnya warga negara A terlibat pembunuhan warga negara B, maka itu bisa diproses dengan pidana biasa karena penyidik kepolisiannya tidak terlibat, tidak menjadi bagian dari tindak pidana itu. Tapi kalau mereka menjadi bagian dari tindak pidana itu, maka tentu kasusnya harus ditarik kepada pelanggaran hak asasi manusia, di mana bukan mereka yang memprosesnya tapi pihak lain yang tidak terlibat. Jadi saudara sekalian, itu prinsip umum sesungguhnya, dan kita memang tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal yang tidak kita lakukan. Jadi kalau negara ini betul-betul menjunjung sebagai negara hukum yang demokratis, ya, menjunjung prinsip negara hukum yang demokratis, maka harusnya semua pihak tidak perlu khawatir kalau dia memang tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, apalagi melanggar hak asasi manusia. Sahabat era sekalian, saya termasuk orang yang tidak suka bicara lapor-melapor. Kalau memang seorang Kapolda mau dipanggil, ya maka sesungguhnya itu bagian dari proses pengungkapan kebenaran saja. Tidak usah lapor-melapor berita bohong, menggunakan undang-undang ITE, hoax dan lain sebagainya. Demikian juga sebaliknya, penegak hukum ketika kita belum mendapatkan sebuah kebenaran melalui sebuah proses hukum yang genuine, yang wajar, belum ada putusan pengadilan, tidak juga bisa mengancam bahwa versi orang lain adalah versi yang tidak benar atau hoax. Apalagi kemudian pihak kepolisian sendiri versinya berbeda. Paling tidak antara yang di press conference-kan tanggal 7 Desember kemarin dengan rekonstruksi. Jadi belum ada sebuah fakta dan data yang patut yang bisa dikatakan bahwa itulah fakta yang benar, sehingga di luar itu fakta tidak benar dan itu hoax. Sahabat sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.